Degir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Giri Gumelar selaku moderator pada kasus diskusi kasus infeksi ini. Ada Thalia ya sebagai notulensi dan anggota diskusinya 5 orang berarti. Untuk kita langsung aja ya biar mempersingkat waktu. Kita akan dikasih jatah waktu 100 menit. Mungkin untuk ntar pembagian waktu-waktunya ntar mendadak aja lah yang langsung. Kalau sekarang kan kita bacain kasusnya dulu. Untuk kasusnya itu kita dapat kasus 1 tentang GOUT dan hiperurisemia ya. Jadi ada pasiennya Tuan N, 66 tahun, dengan riwayat dislipid datang ke UGD ya. Pasiennya itu merasakan sakit yang sakit banget gitu di pergelangan kakinya saat bangun pada jam 5 pagi hari. Setelah 2 jam itu pergelangan kakinya itu jadi bengkak dan merah serta ada nyeri pada sendinya sehingga ya tidak bisa berjalan. Pasien menceritakan dia tuh tidak mempunyai trauma ya atau cedera pada pergelangan kakinya. Pasien juga tidak pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Untuk keluhan pasien juga tidak memiliki keluhan utama. Keluhan yang utama sebelum datang ke UGD ini. Pasien menceritakan ada panas sama merah ya setelah mengkonsumsi niacin. Pasien juga tidak ada gejala seperti nyeri dada, mual muntah, pernafasan ya. Untuk di pergelangan kakinya itu yang sebelah kiri ada edema 3 plus lebih. Kemudian untuk rasa sakitnya itu ada pada kisaran 10/10 ya. Yang berarti udah sakit banget gitu pasiennya. Untuk histori medisnya pasien punya dislipid, PUD, practical ulcer disease yang 6 bulan yang lalu dan obesitas. Untuk histori pengobatannya ada niacin ya 1000 mg per oral yang dimulai 2 bulan yang lalu. Kemudian ada omeprazol 20 mg setiap hari. Untuk alerginya pasien alergi simvastatin dan atorvastatin. Untuk itu selanjutnya ada tanda-tanda vitalnya, ada tekanan darahnya 120/80, kemudian respiration rate, suhunya RN-nya 18 ya, suhunya 37,5, berat badannya 97 kilo ya, obesitas. Untuk ada data labnya, mungkin data labnya bisa diperhatiin yang ada hubungannya sama penyakitnya seperti asam uratnya 11,6 ya, terus ada LDL, HDL ya, triglyceridnya. HDL-nya 25 mg, triglyceridnya 280, LDL-nya 99. Untuk angka diagnosisnya negatif, untuk tidak ada luka berarti lanjut. Diagnosis utamanya diagnosis utamanya ada dislipid sama GOUT ya, GOUT akut. Udah ya, mungkin ini intronya sih udah. Mungkin langsung masuk ke ini aja ya, langsung masuk ke bagian pertama aja, ada klarifikasi istilah dan konsep. Di sini kita setujuin buat klarifikasi istilah dan konsep mau berapa menit, 10 menit atau gimana? Ada saran ya dari teman-teman? Kalau dari saya sih 10 menit aja cukup kali ya. Gimana, setuju gak? Setuju. Oke, 10 menit. Langsung aja ya, diskusinya bisa dimulai. Mengingatkan juga kalau ada yang mau berpendapat, sebut nama sama NIM dulu ya.
biar kelihatan di. Ini Silakan mau berpendapat. Klarifikasi dulu kan. Aku izin masuk nada NIM 62. Kan tadi kan salah satu diagnosisnya kan dislipid kan. Nah, dislipidnya itu mungkin diperhatiin komponen lipid apa yang abnormalnya kan. Nah, di sini kan kalau misal dilihat dari data lab tadi kan data lipid yang abnormalnya kan ada trigliserid sama HDL. Trigliseridnya di atas normal dan HDL-nya di bawah normal. Nah, itu kan Terus tuh kan ini kan kayak si dislipidnya kan kemungkinan emang udah lama banget kan karena histori penyakit dia kan dislipid. Nah, terus tuh kayak aku tuh nyari kalau misal dislipid kan ada yang primer, ada yang sekunder kan. Nah, itu tuh ada sebenarnya tuh perlu tahu karena ada kaitannya juga karena aku sempat baca kayak ada terapi yang emang nggak boleh dikasih buat misal yang dislipid primer atau dislipid sekunder gitu. Jadi kayak perlu gitu loh tahu tipe dislipidnya ini. Nah, terus aku tuh baca kalau misal kita kan pasiennya kan emang punya histori obesitas kan. Nah, kalau kita lihat IMT-nya juga kan dia tuh lumayan tinggi ya. Aku udah ngitung IMT-nya tuh kayak 29, hampir 30 deh. Itu kan udah masuk kategori obes. Nah, si obes tuh bisa jadi salah satu faktor dislipidemia gitu. Mungkin kalau aku itu dulu. Berarti yang dibahas dislipidnya ya, tadi obesnya. Yang lain ada pendapat lagi nggak? Saya Yuliana Ramuarin, NIM 061. Mau menambahkan terkait dengan tadi ada pemeriksaan lab juga yang di sini dinilai hasilnya cukup tinggi, yaitu urit acid atau asam urat. Nah, di sini tuh asam urat kan nilai normalnya 4,0 sampai 8,5 dan terus di pemeriksaan data labnya itu hasilnya 11,6. Nah, itu terjadi peningkatan asam urat. Jadi kalau kita lihat dari diagnosanya dokter tadi, pasien didiagnosa adanya gout arthritis itu disebabkan juga karena adanya peningkatan asam urat dari data hasil labnya itu. Jadi nanti kita lihat terapi mana yang cocok untuk digunakan untuk pasien. Terus tadi kan di rekam medisnya itu ada dikatakan bahwa pasien mengalami nyeri itu baru 2 jam. Jadi nanti dipilih terapi mana yang cocok untuk pasien, apakah harus terapi yang oral atau terapi injeksi yang cocok untuk bisa menghentikan tadi gejala nyerinya pada pasien itu. Itu dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pendapat. Mungkin dari yang lain masih ada atau waktunya masih lama, 6 menit lagi. Saya mau nambahin tapi lagi azan bentar ya. Yes.
mungkin dari saya agak penting juga dibahas di pemeriksaan penunjang kan ada radiografi ankle radiografinya ya sama poin-poin yang kayak ini yang hasilnya tuh negatif itu yang negatif pokoknya itu dicari tahu aja ya berarti itunya tuh fungsinya buat apa gitu yang ada WBO-nya. Saya Dina, NIM 60, ingin menambahkan juga, ingin bertanya gitu. Ini kan pasiennya udah riwayat obatnya kan udah 2 bulan pakai niacin ya. Nah, setahu saya niacin ini juga ada efek sampingnya ke miopati, kemudian pokoknya masalah sendi-sendi lah itu. Nah, itu maksudnya apakah emang penggunaan niacin ini yang menyebabkan pasien begini atau emang pasiennya karena obesitas aja gitu. Jadi nanti kita cari tahu di situ. Waktunya masih ada 3 menit lagi kurang lebih. Tadi nada yang tadi yang mau nambahin. Silakan ada. Saya Nada nih 62. Terus mau nambahin ini terkait kan medical history-nya kan dia kan ada peptic ulcer kan. Dan itu kan kalau misal dilihat dari datanya kan ulcer baru ditemukan 6 bulan yang lalu. Nah, kalau misal terkait ini kan si pasiennya kan sekarang tuh masih mengkonsumsi si PPI omeprazole. Nah, kalau misal dilihat dari data pasien kan si pasien ini udah nggak ada keluhan terkait kayak misal dia sakit perut atau gimana kan biasanya kan kalau yang peptic ulcer kan mungkin pasti ada keluhan kan di bagian perut. Cuma kan kalau di kasus ini kayak sudah tidak ada keluhan gitu. Nah, mungkin perlu dibahas juga untuk terapi omeprazole ini masih diperlukan atau enggak gitu kan mengingat pasien kita kan pasien geriatri gitu barangkali ada efek jangka panjang omeprazole ini mungkin bisa berpengaruh buruk ke pasien terutama pasien geriatri kan yang organnya mungkin udah lebih lemah dibandingkan yang bukan geriatri gitu. Yang lain ada lagi Kak? 1 menit lagi sih waktunya. Oh ya, mau masuk lagi. Nada nih 62. Saya nambahin yang peptic ulcer ya. Nah, ini kan pasien peptic ulcer-nya kan tadi kan tadi aku kurang ngomong pasiennya kan udah 6 bulan yang lalu. Nah, kemungkinan kan biasanya kan kalau yang peptic ulcer kan dicari tahu kan penyebabnya ini dia apa diinjus sama NSAID atau kena pylori atau gimana gitu kan. Nah, sedangkan kan di data kita kan kita nggak punya data entah dia udah cek adanya pylori atau enggaknya. Jadi mungkin perlu apa ya? Perlu menyamakan persepsi gitu loh. Kayak misal ini nih mungkin ini kan kalau pendapat kalau asumsi aku gini, ini kan udah 6 bulan dan kalaupun misal emang dia udah dites H. pylori-nya gitu, kalaupun emang positif juga kan kemungkinan udah diterapi sebelum dia masuk rumah sakit dan kemungkinan juga tuh kayak udah selesai gitu terapinya gitu. Mungkin itu sih soalnya kan kalau misal si peptik yang nggak ada penyebabnya kan terapinya beda lagi gitu loh. Mungkin itu dulu sih aku cukup dulu. Waktunya udah habis ya. Mungkin kalau ada yang namain ntar aja di bagian selanjutnya. Untuk selanjutnya kan ada bagian identifikasi permasalahan ya.
Ini untuk bagian identifikasi permasalahan mau disatuin sama brainstorming Kak. Jadi ntar waktunya jadi lebih lama aja gitu. Jadi ntar kita nemuin masalah apa sama langsung kita diskusi aja gitu. Misalnya terkait masalah itu. Gimana teman-teman, setuju? Saya setuju. Boleh, Setuju. setuju. Baik, mungkin untuk waktunya tadi udah kepakai 10 menit ya, kita punya waktu 100 menit. Mungkin 60 menit apa 70 menit gitu. Gimana? Ada teman-teman? 67. Mungkin 1 jam aja ya cukup untuk identifikasi masalah sama brainstorming. Ya untuk bagian identifikasi masalah sama brainstorming bisa saya buka langsung, bisa langsung berpendapat aja yang mau berpendapat. Saya izin masuk. Nada di 62, mungkin masih nyambung sama pernyataan Dina tadi yang awal itu, yang terkait niacin itu. Kalau aku mungkin setuju ya, karena kan ini serangan akutnya ini sebelumnya nggak pernah, pasien kan belum pernah mengalaminya. Nah terus kan baru muncul sekarang. Nah mungkin bisa tadi benar kata Dina, maksudnya dilihat dari histori, mungkin apakah ada obat yang baru digunakan akhir-akhir ini gitu. Mungkin kan tadi Dina udah bilang niacin, mungkin terkait penggunaan niacin kan perlu dilihat lagi itu ada masalah enggak ke itu kan benar ke gotnya kan. Mungkin biar lebih tertata juga ya, kita mungkin sekarang dibahas dulu gotnya aja ya, masalahnya apa aja pada gotnya. Maaf, Sama mau nanya, juga. ini got dulu atau dislipidemianya dulu nih? Boleh bebas, mau dislipidnya juga boleh, gotnya juga boleh. Kalau Maksudnya biar tertata aja sih. prefer dari awal dulu nggak sih, dari diselipit baru nyebabin ini. Soalnya beruntun Boleh, gitu loh. boleh. Berarti sekarang Dari diselipit dulu berarti. di identifikasi yang diselipin sama sekalian brainstormingnya juga ya. Aku izin masuk juga lagi. Dina Ayu, NIM 60. Ini kan pasiennya kan udah dikasih niacin ya, selama 2 bulan udah pakai niacin, tapi waktu dicek triglyceridnya juga masih tinggi gitu. Terus yang normal itu LDL-nya aja gitu, HDL-nya masih menurun, terus triglyceridnya masih meningkat. Apa emang niacin ini bekerja dengan baik gitu sama pasiennya gitu? Masalahnya apa memang harus ganti obat atau gimana kan nanti. Terus juga mungkin ya tadi kan pasiennya kan alergi sama simvastatin sama atorvastatin. Nah itu apa sih namanya? Menurut aku itu juga ada si gotnya ini karena emang pemakaian jangka panjang yang dahulu terus ditambah sama niacin yang sekarang gitu. Jadi makin memperparah. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Berarti yang jadi permasalahan sekarang, apakah niacin ini masih efektif untuk pasien yang sekarang, padahal udah 2 bulan berjalan gitu, tapi triglyceridnya masih belum terkontrol gitu, sama HDL-nya tadi.
Gimana dari yang lain ada tanggapan tuh? Masih nyari. Mohon maaf, jadi mau nanya, ini brainstorming itu sama aja penyelesaian masalah, beda kan? Oh, Tadi kan disatuin aja. jadi Jadi 3. kalau mau sekarang kalian brainstorming boleh. Udah disatuin kan? Maksudnya penyelesaian masalah sama brainstorming beda kan? Oh ya, kalau sama penyelesaian beda. Berarti, Sama identifikasi, sorry. oke. Izin masuk lagi, ada nih 62. Mungkin sekalian mau apa? Kayak mungkin kan kalau diselipit kan ini kan terkait pasiennya juga kan obes juga kan, tadi aku udah bilang kayak ada kemungkinan gara-gara obes. Mungkin sekalian dicari buat intervensi non farmakologisnya gitu. Ini kalau aku buka yang lain, share screen-nya ganti nggak? Coba buka yang lain. Enggak. Ganti nggak? Enggak. Oh ya. Enggak. Oke. Mungkin bisa dicari juga ya nilai-nilai normalnya dari yang berhubungan sama dislipid, seperti kayak HDL-nya itu normal apa enggak, triglyceridnya, LDL-nya. Biar tahu juga. Terus obatnya siniasin itu juga biasanya kan ada di kriteria obatnya tuh bisa nurunin buat triglyceridnya atau HDL-nya gitu kan ada biasanya. Untuk waktunya masih lama ya, 50 menit lagi.
mungkin yang udah nemu guideline atau apa ya tentang dislipidnya bisa langsung sebutin aja di sini biar ada gambaran gitu gimana pengobatan buat dislipid. Berarti langsung ke penyelesaian kalau kayak gitu. Penyelesaian. Masih brainstorming kan? Soalnya kalau kayak gitu, kalau misal jawab kayak gitu, langsung selesai dong. Berarti langsung sama kalau kayak gitu. Masalah DRP-nya apa dulu? Atau DRP, sih DRP, tapi tetap sih. Nah, kalau misal digabung aja bisa nggak sih? Tapi nanti di akhir dikasih kesimpulan. Jadi ini apa ini? Difiksin lagi ya? Ya mungkin bisa sekaligus saran. Sekalian penyelesaian masalahnya berarti. Analisis permasalahan berarti ya. Di poin itu. Berarti digabung aja semua kalau kayak gitu. Kalau karena kan mau dibahas per poin, misal per tadi kan kasus, ya. per kasus kan, misal diselipit kelarin sampai penyelesaian gitu kan tadi, atau gimana? Oh, boleh gitu berarti. Berarti ini bahas diselipit dulu sampai selesai. Sampai dapat ininya berarti ya, sampai dapat penyelesaiannya gimana ya? Sampai dapat DRP-nya apa aja sama ininya. Kalau kayak gitu aku mau izin masuk yang diselipit. Boleh. Saya Nada nih 62. Ini kan tadi kan udah disinggung banyak kalau misal si pasiennya kan baru 2 bulan dapat niacin. Nah itu kan tadi kayaknya Dina udah bilang kalau misal ada kemungkinan dia tuh udah pakai niacin 2 bulan, kenapa masih nggak kekontrol kan? Nah kalau kayak gitu mungkin lebih kalau saya lebih prefer ke ini ya, ke ganti obat diselipitnya gitu. Karena kalau kita lihat di Perkeni 2021, kalau misal pasien yang mengalami hipertrigliseridemia sama dia tuh disertain low HDL tuh bisa direkomendasiin tuh dikasih golongan fibrat gitu. Dan juga tadi kan di Perkeni juga di sini ada tentang ESO dari obat diselipid kan. Nah di sini nih kalau misal kita kan sebelumnya kan pasiennya ini udah 2 bulan mengkonsumsi niacin kan. Nah sedangkan di sini ESO dari niacin itu salah satunya itu nggak salah satu sih, ada beberapa gitu. Contohnya tuh kayak dia tuh si niacin tuh bisa nyebabin gout, terus hiperurisemia juga. Nah pasien kita kan ngalamin itu juga kan. Dan itu juga goutnya kan kayak baru mengalami kan, sedangkan obat juga baru 2 bulan. Jadi menurut aku ada kemungkinan karena si udah ngalamin efek goutnya kan, terus juga hiperurisemia, kayak apa nggak lebih baik kalau misal dia tuh diganti ke golongan lain gitu daripada memperparah kondisinya. Iya, soalnya ada ini juga ya. Biasanya kan kalau dislipid itu langsung golongan statin ya, tapi ini ada alergi. Iya, itu. Berarti kalau golongan fibrat itu juga kayak di yang nggak kontrolnya kan di sini ada HDL triglycerid ya, di sini juga mendukung kan. Maksudnya kayak bisa nurun triglycerid atau naikin HDL kan golongan fibrat. Sebenarnya kalau misal naikin HDL itu emang lebih kuat niacin. Kalau dilihat dari Perkeni ya, kayak efektivitasnya tuh lebih tinggi niacin. Tapi kan pasiennya kan emang ke niacinnya kan karena ada efek. Kalaupun diganti ke fibrat juga, si fibrat tuh masih ada efektivitas ke HDL itu masih lumayan gitu loh. Jadi menurut aku kayak nggak apa-apa kalaupun diganti.
Gimana, mungkin dari yang lain ada tanggapan atau Iya, nemu? saya 085 mau masuk. Berarti di sini dislipidemianya itu ada kaitannya sama apa terjadinya akut gitu ya? Atau gimana? Kemudian kalau semisalnya mau diusulkan golongan fibrat itu pemakaian pemilihan obat fibrat itu jenis apa gitu? Fibrat yang apa? Terima kasih. Ini ya. Bisa dicari juga obatnya, langsung ke obatnya apa gitu. Aku izin masuk, Dina, NIM 60. Iya, jadi tadi kan yang udah dijelasin sama Nada ya. Tadi niacin ini menyebabkan hiperurisemia. Nah, hiperurisemia nih kalau udah lama-lama bisa jadi GOT kan. Nah, makanya diganti sama fibrat. Nah, fibrat ini yang udah saya cari di guideline. Untuk jenis fibratnya, saya lebih prefer ke fenofibrat ya. Soalnya dibandingkan sama gemfibrozil, ini lebih amanan fenofibrat untuk resiko miopatinya gitu. Kalau teman-teman yang lain ada yang nemu, yang lain coba. Tapi kalau saya sih lebih prefer ke fenofibrat daripada gemfibrozil gitu. Izin masuk lagi karena ada yang 62. Kalau aku setuju sama Dina, soalnya kan tadi kan kalau Dina kan lebih karena pertimbangan alasan miopatinya kan. Nah, selain miopati juga kan karena pasien juga kan pernah bermasalah di lambung gitu kan. Nah, aku nemu di DIH, di DIH tuh kayak ada, aku lihat satu-satu kalau misal si fenofibrat itu ke apa, ke GI-nya gimana, ke lambungnya gimana kan, kalau Gemfi gimana. Nah, aku tuh nemu kalau misal si fenofibrat itu emang efek ke lambungnya tuh lebih kecil dibandingin gemfibrozil. Jadi mungkin itu juga bisa jadi salah satu tambahan alasan gitu. Ya mungkin dari yang lain ada nemu yang beda atau sama ininya, referensi sama golongan obatnya, atau nemu yang lebih ini, dengan pertimbangan yang lain yang lebih bisa dipertimbangin gitu. Tadi udah dijelasin belum sih kenapa kita nggak pilih yang untuk triglycerid yang lain? Kan kayak ada asam lemak omega 3 gitu. Belum ya? Oh, belum. Boleh, kalau mau silakan. Saya Dina, NIM 60. Jadi kenapa kita pilih fibrat? Kan sebenarnya ada banyak pilihan ya. Ada yang fibrat, ada asam lemak omega 3 nih. Nah, kenapa nggak milih asam lemak omega 3? Soalnya tulisannya gini di guideline yang perken itu, jika kadar TG tidak terkontrol dengan statin ataupun fibrat. Sedangkan kita belum coba fibrat gitu. Jadi mungkin pilihannya awalnya itu kan tadi statin, dia udah nggak bisa pakai statin nih. Nah, akhirnya yang kedua itu berarti fibrat. Ya, kalau misalkan emang dilihat lagi tidak bisa terkontrol, baru asam lemak omega 3. Maka dari itu kita pertama kali coba dulu fibratnya gitu. Itu alasannya sih. Izin masuk. Ya, silakan. Natasha, NIM 59. Ini kan kita berarti terapinya itu kan pakai fenofibrat. Nah, itu pakai fenofibrat. Nah, itu sebentar.
Saya 085 izin masuk. Kan di sini pasien itu selain nilai LDL sama HDL-nya itu tidak normal, abnormal, terus kan kita sarankan untuk pengalihan obat jadi fenovibrat. Kemudian apakah dirasa perlu untuk menggunakan kombinasi obat lain selain menggunakan fenovibrat ini, seperti mungkin untuk meredakan nyerinya, karena pasien ini kan katanya bilang kalau skala sakitnya itu sampai 10 ya. Itu tidak ada nilai tapinya. Kasih. Oke, aku izin bertanya ya, masuk lagi. Yonatasha NIM 59. Nah, tadi kan terapinya fenovibrat. Nah, itu kan kalau aku baca-baca itu golongan fibrat itu kan bisa untuk trigliserida yang lebih dari 500 gitu loh. Terus ini kan trigliseridanya itu masih 280. Nah, apakah itu bisa digunakan juga untuk trigliserida yang kurang dari 500 begitu? Boleh jawab nggak? Boleh. Langsung aja kalian. Saya ada nih 62. Kalau di Perkeni itu memang sih kalau misal si fibrat itu kan misalnya dipakai buat yang kadar TG-nya lebih dari 500 kan. Nah, tapi kalau misal dipakai buat pasien yang TG-nya itu, kita kan pasiennya TG-nya 280 kalau nggak salah. Nah, kalau di Perkeni itu tuh penggunaan fibrat, kalau misal pasiennya itu si TG-nya lebih dari sama dengan 200, dan dia tuh sama juga sama mengalami penurunan HDL. Nah, dia tuh kayak direkomendasiin juga, karena dia tuh dikatakan itu bisa nyegah penyakit kardiovaskuler gitu, kalau misal dia emang TG-nya tinggi, HDL rendah. Tuh. Giri mau tanya, ini waktunya per poin itu, misal per problem medik itu ada dibagi nggak kayak berapa menit? Kan berarti tadi tuh 60 menit, tapi kalau sekalian penyelesaian berarti kita tambah lagi aja, jadi totalnya tuh 80 menit lah ya, ntar 10 menit buat ngefixnya kita pakai apa aja. Problem mediknya kita tuh ada 3 ya? Nah itu diselipin. kalau peptik itu Kalau mau lanjut ke GOT. peptik sama PUD. Ntar dulu, problematik itu tadi itu, satu lagi tadi yang aku udah pernah bilang yang di PUD kelas ya? itu bukan ini loh, kita perlu tahu ini interpretasi ini loh, kan di pemeriksaan penunjang itu yang kita kan ada ini kan yang cairan sinovial dicek kan dia tuh ada WBC kan. Nah, WBC lebih dari 50 WBC per HPV. Mungkin itu minta tolong dicari interpretasinya, maksudnya satu WBC per HPV tuh fixnya tuh berapa gitu loh, karena aku belum nemu yang di tempat yang trusted gitu. Kayaknya itu poin penting, soalnya kalau misal dia itu si WBC-nya itu tinggi banget, kayak ada kemungkinan ke septic arthritis gitu. Aku sebenarnya agak bingung di situ. Kayak tinggi banget si WBC di. Itu bisa jadi problem medik baru berarti ya. Makanya aku minta tolong kayak satu WBC per HPV tuh kira-kira kalau itunya berapa gitu loh si WBC-nya. Itu kan kalau nggak salah ya, kayak aku baca tuh kalau nggak salah paham kayak WBC per HPV itu dia tuh kayak diamatin di mikroskop gitu loh. Jadi kayak per field apa aku nggak ngerti di mikroskopnya. Jadi kayak bukan nilai WBC-nya si 50 tuh. Jadi kayak ada konversi lagi. Mungkin kalau segitu tuh berapa sebenarnya si leukositnya. Soalnya kayak perlu tahu itu, takutnya jadi problem medik baru. Kalau enggak ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Berarti enggak, sementara tuh berarti ini tiga ya PUD diselipin sama GOT plus satu yang tadi. Siapa tahu jadi problem medik.
Jadi 4 berarti. Ini fokus ke 3 dulu aja. Oh. Tadi kan 80 menit, mungkin 25 menitan lah ya satunya. 25 menit satu. Diselipin. Kalau 20 menit sih udah beres. Udah 25 menit. Diselipin. Enggak sih, kalau di diselipinnya udah nggak ada lagi yang mau dipermasalahin, kalau kita mau fix ke Vibrat ya tadi langsung aja di fixin gitu. Jadi kita bisa lanjut ke problematik yang lain gitu. Oh ya, tadi mau masuk Dina Ayu NIM 60. Tadi ada yang nanya tentang rasa nyeri ya. Itu rasa nyeri bukannya masuk GOT? Kayak gitu. Iya, jadi nanti dibahasnya di GOT. Ya, Terus ke GOT aja. Terus juga mau nambahin yang tadi kan guideline yang ditemuin sama Nada itu juga dari Berkani ya. Dari guideline yang dari Korea juga nyebutin kalau misalkan sebelumnya kan pasien udah dapat statin sama pasti udah modifikasi gaya hidup juga, tapi kalau misalkan trigliseridnya ini masih di atas 200, maka dari itu adanya jadi diganti, maksudnya bukan diganti, penambahan fibrat gitu. Emang disaranin untuk penambahan fibrat atau omega 3 fatty acid. Nah, tapi kan karena kita milihnya fibrat jadinya gitu. Jadi emang harus diberikan itu untuk mengontrol trigliseridnya. Tapi ini kalau yang dia bilang sih di guideline-nya, kalau misalkan LDL-C-nya udah terpenuhi gitu kan, kita juga pasiennya kan udah goalnya kan emang udah segitu ya. Nah, tapi kalau trigliseridnya masih di atas 200 nih, jadi emang harus ditambahin fibrat gitu. Tapi karena pasiennya nggak bisa masuk statin, akhirnya ya udah kita kasih fibrat aja. Gitu, terima kasih. Gimana yang lain, setuju gak? Berarti ini kita pilih langsung pilihnya golongan fibrat kan? Ya, setuju. Fibrat. Biar bisa lanjut ke yang lain juga. Terus berarti mau ditentuin obatnya juga kan, sama dosisnya berapa? Kalau udah ada yang nemu mungkin bisa langsung disampaikan aja. Oh iya benar. Biar sekalian dapat yang fix kemana gitu. Yang udah nemu silakan kalau ada pendapat. Aku mau masuk. Ya. Dina NIM 60. Ini aku juga sekalian dapat dari guideline ini juga fenofibratnya ini dikasihnya 160 sampai 200 mg per hari. Itu sekali sehari setelah makan. Jadi kan ada 160 sampai 200 mg per hari nih. Jadi mau kayak gimana kita? Kalau aku kayaknya kalau misal diselipit itu berlaku nggak sih, kayak kan kalau obat itu biasanya dicek dari dosis terendah kan, kalau misalnya udah efektif berarti di situ, kalau enggak step up gitu nggak sih? Jadi mungkin kalau misal dia pertama kali pakai mungkin dari dosis terendah atau gimana? Gitu. Kalau emang maksudnya adjustment dosis ya, apa ya, bener kan? Iya, mungkin kalau biasanya kan kalau obat kan biasanya kan dicari dengan dosis seminim mungkin menghasilkan efek sebesar mungkin kan. Mungkin kalau misal kayak gitu, apalagi dia baru make baru pertama kali ya. Ya, berarti 160 mg per hari ya. 1 kali sehari diminum sebelum makan. Oke. Oh ya, ini berarti untuk monitoring, ada monitoring nggak sih buat ini? Tadi aku tuh nemu yang untuk fibrat. Itu serum kreatinin ya? Serum kreatinnya dicek berapa, ada cek rutinnya gitu. Sebentar, tadi aku nemu serum kreatinin. Di guideline ini bilangnya blood creatinine level harus di measure, dilihat gitu sebelum pemberian fibrat, dan setelah 3 bulan setelah pemberian fibrat harus di follow up
sampai 6 bulan. Apabila tidak ada abnormal yang ditemukan. Berarti emang harus di follow up sampai 6 bulan. Gimana sih? Bentar. Oh, 3 bulan pertama habis pemberian. Habis itu di follow up lagi 6 bulan gitu. 6 bulan. Ya udah, gimana yang lain setuju berarti kan? Pakainya Fenofibrat 160 mg per hari ya. Sampai di monitoring gitu. Kalau pada setuju sih langsung ke problematik selanjutnya aja biar efektif waktu juga. Gimana yang lain? Yonatasha, NIM 59 izin masuk. Aku bertanya, masih bingung. Berarti nanti kalau yang Fenofibrat yang 160 mg itu dipakainya sampai 3 bulan atau gimana? Karena kan tadi monitoringnya kan sampai 3 bulan. Terus nanti kalau ada efek samping atau apa atau kurang efektif nanti kan di follow up lagi sampai 6 bulan. Terima kasih. Oh iya, aku mau masuk juga. Fenofibrat di Indonesia, kalau yang dosisnya itu adanya yang berapa gitu ya? Maksudnya kalau misal dosisnya nanggung kan ini. Mau masuk juga yang tadi pertanyaannya Yona ya? Dinayu NIM 60. Jadi kan emang dislipid, ini obat dislipid ini emang seumur hidup ya. Jadi emang dipakainya jangka panjang gitu. Jadi emang dimonitoring itu apakah ada efek samping dari miopatinya, walaupun resikonya sedikit, tapi emang harus dimonitoring karena apalagi geriatrik. Kayak gitu. Emang seumur hidup sih obatnya. Tapi untuk monitoringnya dilihat 3 bulan pertama, kemudian 6 bulan. Gitu. Sudah gimana? Ini masih ada yang mau ditanyakan? Kalau emang nggak ada, lanjut aja sih waktunya. Ini udah berapa menit sih buat ini doang? Udah 30 menit lebih, 33 menit buat dislipid doang. Gimana? Setuju aja berarti ya pakai tadi Fenofibrat. Iya. 160. Udah mungkin kalau udah pada setuju langsung ke problematik selanjutnya ya. Buat dulu berarti ya. Silakan yang udah nyari-nyari apa udah nemu. Udah nemu tentang GoodCode. Ini langsung ke GoOut berarti? Atau mau yang lain dulu ya, sesuai kesepakatan aja sih. Kalau mau got dulu. Gimana teman-teman? Kayaknya udah benar got dulu aja. Got dulu aja ya udah. Setelah got dulu. Langsung bahas DRP-nya GoOut apa gimana? Boleh yang udah nemu apa aja tentang got, mau DRP-nya atau apanya bisa disebutin aja langsung. Jadi saya Yuliana Armuari NIM 061. Terkait yang GoAut kan di kasusnya itu belum ada terapi GoAut. Nah, kalau dari literaturnya itu ada 3 terapi GoAut. Yang pertama itu ada colchicine oral, terus ada NSAID, sama ada kortikosteroid. Kortikonya ini kita bisa pilih ada yang oral, ada yang intraartikular sama intramuskular. Itu untuk DRP-nya. Jadi dari literaturnya itu ada beberapa obat yang bisa dipakai. Nanti kita cari kira-kira yang mana yang cocok sama kasus ini. Kalau dilihat dari derajat sakitnya tadi kan 10/10 ya, berarti cukup parah sakit dan nyerinya. Jadi kalau dari saya mungkin dipertimbangkan lagi untuk pemberian terapi oral, mungkin lebih pilih ke yang injeksi langsung seperti itu.
pendapat dari saya, mungkin ada yang lain dari teman-teman. Seperti itu. Mau masuk nada NIM 62. Ini kan si goutnya kan kalau gout sama hiperurisemia tuh kayak emang hal yang seringnya nggak bisa dipisahin kan. Nah mungkin hiperurisemia juga apa enggak sekalian direkomendasiin walaupun emang terapi hiperurisemia itu kan di banyak sumber itu kayak nggak diberikan pas lagi serangan. Tapi kayaknya lebih baik direkomendasiin apa nggak usah. Saya nambahin lagi Yuliana Rumuarin NIM 061 terkait dari tanggapan ada. Kalau dari saya juga perlu ditambahkan untuk terapinya itu, tapi kalau saat pasiennya ini kan masih di IGD ya. Jadi kalau menurut saya memang perlu ditambahkan, tapi kita utamakan dulu terapi untuk menghilangkan nyerinya itu untuk pasiennya itu, seperti itu. Jadi mungkin tadi pertimbangannya tuh pakai injeksi dulu ya, pakai IV dulu karena sakitnya dia udah skalanya udah parah banget ya, sampai gak bisa jalan juga. Baru ntar terapi habis injeksinya kalau udah keluar rumah sakit apa gimana ganti oral gitu. Kalau dari situ sih Yuliana Rumuarin NIM 061, kalau pendapat saya seperti itu lebih baik diberikan injeksi dulu, tapi kalau pada literatur lini pertamanya itu memang harus kasih oral colchicine. Kalau lini pertamanya itu memang harus itu. Tapi kalau untuk lihat dari derajat keparahannya kan ini udah sakit banget ya, dan itu baru 2 jam. Jadi kalau kasih oral, kalau oral kan prosesnya dia sampai ada efek terapinya yang timbul itu kan dari sistem pencernaan kan, harus melalui absorpsi, distribusi, kayak gitu-gitu kan agak lama. Kalau misalnya injeksi kan langsung ke daerah tempat sakitnya itu. Jadi kalau dari saya, saran saya itu diberikan injeksi dulu saat dia lagi sedang di UGD itu. Seperti itu. Nada 62 mau nambahin sih. Ini kan kalau misal diinjek kortikosteroid. Nah, kan biasanya kan kalau steroid itu kan harus di ini kan dosisnya di tap kan, tapering off kan. Nah, kalau misal injeksi itu sebenarnya perlu ada tapering off kayak yang oral atau enggak gitu pertama. Mungkin kan kalau misal emang kayak gitu kan bisa dikasih oral steroid setelah itunya. Oral kortikosteroid maksudnya? Iya, kalau misalkan tadi kan katanya kalau misal diinjek gitu kan karena kondisi pasiennya udah ini kan kayak udah parah gitu, maksudnya kayak sakitnya udah terlalu. Mungkin kan kalau misalnya di UGD kan biasanya kalau kita sakit juga kan kayak disuntik gitu kan kalau udah nyeri. Mungkin kan bisa disuntik. Tapi kalau misal terkait itu kan kortikosteroidnya itu loh. Kalau misal itu kalau ada jurnal yang bilang injeksi itu nggak perlu tapering off, mungkin penggunaan oralnya bisa ditahan dulu atau gimana? Tapering off maksudnya gimana? Iya, nggak paham juga. Aku bingung. Kortikosteroid kan tahu kan, harus di tapering off, nggak boleh langsung berhenti. Oh, penggunaannya terus gitu. Ya, kan tahu ya. Nggak boleh sekaligus ya. Tahu kan nggak boleh langsung berhenti. Nah, itu kan misalnya kan kalau aku tahunya itu kan oral kan kayak gitu. Oral kortiko. Nah, kalau injeksi itu sebenarnya berlaku hal yang sama atau enggak gitu loh. Itu poin pertama.
perlu ada tapering off kortiko nggak gitu. Kalau misal emang perlu tapering off, mungkin kan bisa pertimbangin penggunaan oral steroid selanjutnya nggak sih dengan dosis yang lebih rendah atau gimana gitu. Kalau misal nggak perlu, kalau misal nggak perlu tapering off dan emang si nyerinya udah berhenti kan kayak ya udah gitu, ya nggak sih? Iya. Pendapat saya Yuliana Romualin 061. Kalau oral kortiko, kalau menurut saya tuh tidak disarankan ya, soalnya ini pasiennya geriatri. Terus kalau kortiko itu pemakaiannya itu bisa terjadi osteoporosis di tulang. Nah, jadi kayak kalau menurut saya mungkin bisa kasih colchicine. Soalnya kalau kasih NSAID juga memperparah PUD. Masalah di PUD lagi kayak gitu. Berarti kalau kayak gitu poin yang masih harus dicari tahu kalau kortikosteroid dalam bentuk injeksi itu masih perlu tapering off atau enggak? Mungkin itu cari dulu. Bisa dicari. Enggak, berarti ini emang nggak ada pilihan lainnya, kita mau fixin aja langsung itu injeksi ini apa gimana? Tadi Kalau gimana? Ya sok, enggak. Untuk pertimbangan kita tidak milih colchicine sama NSAID itu apa? Selain ngaruh ke PUD pasien. Jam 45 kembali ke main room. Wah, super cepet banget berarti. Jam 4.05 kembali ke main room, teman-teman, tinggal berapa menit. Langsung ke ya mungkin kita ini langsung tentuin langsung aja guys ya. Berarti langsung ke PUD aja. Entar berarti tadi fixin lagi aja. Udah ada yang nemu dosisnya gak sih? Tadi tentuin sekalian dosisnya ini, dosis yang injeksi berarti. Kita mau pakai injeksi kan tadi. Ini kesepakatan bersama jadinya pakai injeksi atau oral? Gimana? Kalau aku sih injeksi. Kalau saya sih injeksi aja. Injeksi. Soalnya dari ininya juga. Tadi kan katanya ada banyak pertimbangan. Ya udah injeksi aja. Injeksi aja. Terus berarti langsung tentuin langsung cari dosisnya juga ya. Iya. Biar langsung. Berarti tinggal 10 menit lagi. Aduh. Ya mungkin sekalian ada yang nyari-nyari juga dosis bisa langsung masuk ke PUD aja ya kalau kayak gitu. Biar sekalian dibahas juga. Ntar kalau udah ada yang nemu itu langsung sebutin aja ntar. Dosis sama lama pemberiannya buat ini ya. Yang injeksi kortikosteroidnya. Silakan kalau ada yang mau pendapat PUD. Aku Nabila Ikramina NIM 063 ya, izin masuk. Jadi kan pasien ini kan diberi omeprazol 20 mg, itu sebenarnya udah tepat belum ya buat lansia? Kenapa tetap dilanjutin mau pakai omeprazolnya? Oke, kasih. Iya, terus kita nggak tahu juga kan, izin nambahin juga, kita nggak tahu juga kan itu omeprazolnya digunainnya dari kapan gitu ya? Iya. Ini sebenarnya udah tepat atau belum ya? Saya Yuliana Romualin NIM 061. Kalau omeprazol, kalau lihat dari gejalanya kan dia udah nggak ada gejala-gejala kayak gastritis ya. Nah terus jadi mungkin masih perlu dipertimbangkan kalau misalnya omeprazolnya dilanjutkan atau tidak. Tapi kan terapi yang kita pakai kan milih injeksi. Nah injeksi kan berarti tidak pengaruh ke gastritisnya lambung kan. Jadi kalau saran saya mungkin bisa dihentikan saat di rumah sakit. Tapi kalau untuk pulang, misalnya kalau kita pakai obat oral, mungkin bisa menambahkan omeprazol itu buat mengatasi efek samping dari obat oralnya itu ke PUD. Seperti itu. Jadi dihentiin dulu pas di rumah sakit, dilanjut lagi pas udah gak dikasih injeksi korti ya tadi. Jadi pas di rumah sakit kan kita kesepakatannya pakai kortikol. Nah tapi kan pas udah pulang mungkin dikasih obat oral sama yang tadi obat buat nurunin asam uratnya itu kan.
sama obat-obat oral lain untuk GoWood. Nah, kalau obat lain kan biasanya ada pengaruhnya ke PUD, jadi mungkin bisa pertimbangkan untuk make itu obat tadi H2R itu. Bisa dipertimbangkan kalau misalnya dia udah pulang. Kalau masih di rumah sakit mungkin tidak dulu seperti itu. Udah gimana yang lain? 7 menit lagi ya berarti waktunya. Aku Dina mau masuk. Dina Ayu, NIM 60. Ini pemakaiannya misalkan habis keluar dari rumah sakit omeprazol ya. Itu amanan omeprazol atau lansoprazol sih? Soalnya kayak waktu dulu aku apa sih namanya? Dengar-dengar tuh ya amanan lansoprazol gitu. Tapi kalau emang sama efikasinya ya nggak apa-apa, tetap omeprazol kan. Pasien udah pernah dikasih omeprazol gitu. Kalau untuk geriatri maksudnya. Mungkin kalau dari pendapat Dina dipilih yang bagus aja lansoprazol. Bukan, maksudnya belum dicari juga. Oh iya. Untuk geriatri gimana gitu? Bagusan antara dua itu ya? Iya, dulu sih maksudnya sama waktu aku PBL juga dokter pasti ngasihnya itu lansoprazol gitu. Tapi untuk emang buat ngelindungin lambungnya, obat ngelindungin lambung itu lansoprazol kasihnya. Tapi ya kalau emang nemunya emang efikasinya sama ya udah nggak apa-apa omeprazol. Gimana ya? Gimana yang lain, ada pendapat yang berbeda gak atau mau setuju itu aja? 5 menit lagi soalnya. Jadi untuk saat ini omeprazol. Untuk sementara berarti omeprazol dulu aja. Berarti kalau tetap ome berarti kita nggak ada problem kan di Berarti PUD-nya? nggak ada DRP ya di PUD-nya berarti. Nanti kesimpulannya gimana? Tinggal 5 menit kesimpulan udah. Oh ya udah, berarti ini tadi belum ya dosis yang injeksi. Oh iya. Ada yang udah nemu nggak? Aku mau tanya ini, jadi yang kan tadi yang aku bilang, maksudnya kalau yang kita kan perlu rekomendasi ini nih nggak, planning buat setelah si nyeri akutnya reda, planning buat ngasih obat ini asam urat. Boleh, tapi dilihat dari tes penunjangnya nggak sih? Asam uratnya tinggi apa enggak? Wah, tinggi dong itu. Oh, maksudnya kalau dia udah selesai gitu. Jadi kan kasih obat kan harus ada tes penunjangnya juga kan. Jadi pas kalau dia udah selesai itu bisa dikasih, tapi nanti di monitoring tes asam uratnya itu. Soalnya aku nemu kalau misal asam urat, ntar aku masuk. Berarti kalau misal asam urat di atas 9 dan itu nggak segera diterapi itu malah kemana-mana gitu loh. Ini kan dia belum dapat asam urat, sedangkan asam uratnya menurut aku tinggi banget. Kayak rekomendasinya apa untuk terapi asam urat berarti? Paling kalau aku sih masih ke alo sih. Allopurinol. Allopurinol. Mau masuk deh. Berarti masuk planning berarti? Iya. Gimana Dina? Dina NIM 60. Ini kan fenovibrat itu juga masuk golongan urikosurik ya? Iya. Itu. Nah, maksudnya ya, aku juga sempat bingung. Satu aku tuh baca juga kalau misal si urikosurik itu dipakai jadi kayak last choice gitu. Aku sebenarnya agak bingung karena first line-nya tuh kayak itu loh, kayak golongan XOI apa sih itulah, pokoknya kayak golongannya santin allopurin oksida. Nah itu. Nah dia tuh kalau misal itu udah nggak mempan baru bukan diturunin sih, ganti golongan. Nah urikosurik itu kayak di last gitu loh.
Nah, aku sebenarnya agak bingung kalau misal double terapi itu bagaimana. Tapi aku pernah baca nggak apa-apa gitu. Tapi sebenarnya perlu nggak gitu loh di double kombinasi kayak gitu terapinya. Yang apa ini? Dislipid Apa ya? apa? Itu GOT sama dislipid yang untuk jangka panjangnya loh tadi. Kan uricosuri kan isinya fenofibrat juga sama. Maksudnya apa udah stok fenofibrat sama obatnya sama kayak dislipid atau tambahin allopurinol gitu. Tapi kalau emang beda indikasi ya mungkin bisa ada 2 obat gitu. Tapi bingung, soalnya pasiennya geriatri kan Nah, ya, aku juga sebenarnya seminimal mungkin bingung harus gitu. obatnya. Mungkin jadi PR dulu aja. Nah, PR kalau dulu belum aja ketemu udah. ya nggak apa-apa ya. Kita Tinggal 2 menit. sekarang itu berarti kita yang nemunya itu buat yang pastinya dulu ya, yang tadi yang dislipid ya, yang fenofibrat sama yang GOT, yang GOT ya, yang injeksi berarti yang fixnya itu 2 problemedicnya berarti DRP-nya. Iya. Terapi kurang tepat sama indikasi tanpa terapi. Iya. Berarti terapi tidak tepat. Ini tinggal 1 menit lagi ya. Ditutup dulu aja. Udah ditutup dulu. Yang mungkin untuk kesimpulannya, DRP yang kita dapat pada diskusi kali ini tuh ada yang buat dislipidnya, ada fenofibrat tadi 160 mg per hari ya selama terus-menerus. Untuk pemeriksaannya itu tiap pas 3 bulan habis pemakaian sama 6 bulan ya. Terus yang untuk maaf, interupsi. Ternyata saya Dina Ayu 60. Ternyata tuh untuk cek kadar lipidnya itu kan untuk efek sampingnya ya. Kalau untuk cek kadar lipidnya itu 4 minggu. Jadi setelah pemakaian diceknya 4 sampai 12 minggu setelah pemberian tadi. Untuk kadar lipidnya sendiri. Oh ya, ya udah. Untuk ininya 4 sampai 16 minggu ya tadi, terus 12 minggu, terus untuk terapi goutnya itu kita pakai injeksi kortikosteroid ya. Dosisnya belum dapat ya berarti. Udah 60. Iya, sudah live 1 menit. Dosisnya belum dapat PR berarti. Ya udah, mungkin sama dicari kortikosteroid apanya gitu loh, kayak obatnya apa ya? Obatnya. Sekalian dosis ya. Ya udahlah. Ya udah, mungkin sekian saja ya untuk diskusi kali ini. Buru-buru amat. Terus ya yang belumnya dicari aja, ntar ada natural juga kan ya, yang belum ketemunya apa aja. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bill, set dulu Bill ininya.